Shalom, selamat malam umat Kristiani dimanapun berada. Puji dan syukur kita naikkan di hadapan hadiratnya. Kita bersyukur atas segala kasih-Nya Tuhan yang terus menyertai akan kehidupan kita. Hingga pada malam hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang boleh datang kepada kita pada malam hari ini, kita boleh mampu melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk kita boleh bersaat teduh. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Nya Tuhan. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan yang sempurna, yang terus menyertai akan kehidupan kami. Kami ada, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami sebagai manusia, namun karena semata-mata karena anugerah Tuhan, kasih-Nya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang terus menyertai akan kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau ambil waktu bersama dengan Tuhan. Kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati akan setiap tanah hati kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh dan subur di dalam Engkau Tuhan. Bapa yang di surga, berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui siaran radio. Tuhan berkati akan kehidupan mereka, biar mereka terus bertumbuh dan subur di dalam Engkau Tuhan. Layakan kami Tuhan, ampuni kami, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini terambil dalam Lukas pasal yang ke-23. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai ke-49. Bunyi firman Tuhan yaitu Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Yang sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin, kebenaran firman Tuhan saudara. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, kita boleh mampu melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Judul atau tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini yaitu makna kematian Yesus. Sekali lagi, makna kematian Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan jelas yang datang kepada kita, di mana kita boleh kembali melihat, mengingat lagi akan pengorbanan Tuhan Yesus, akan kasih-Nya Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita, yaitu pengorbanannya yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Adalah hal yang patut kita benar-benar syukuri bahwa kita punya Allah yang hebat, kita punya Tuhan yang mampu memberikan keselamatan itu, yang tidak seorang pun mampu melakukannya, tapi Dia yang adalah Raja di atas segala raja, tetapi Dia yang adalah Tuhan. Dia mampu memberikan keselamatan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dan tidak menjadi budak dosa. Kita tahu bahwa dosa dengan segala kuasanya merupakan
kekuatan yang terus menerjang dan hendak menguasai akan kehidupan manusia, yang terus membawa kita menjadi orang-orang yang diperbudak, yang seakan-akan tidak mengalami akan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang mampu mengangkat kita, yang mampu membawa kita untuk menjadi orang-orang yang mampu diselamatkan dari apa yang terjadi. Kita tahu bahwa dosa dengan segala kegelapan yang dimilikinya berperan menyatakan bahwa kabar duka cita itu datang di dalam kehidupan kita, bahwa manusia sudah tenggelam dalam hal dosa dan seakan-akan tidak ada jalan keluar di situ. Tetapi yang adalah Yesus, yang adalah Tuhan, Dia mampu mengeluarkan kita dari perbudakan dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi yang terputus dari Allah merupakan puncak dari kemenangan dosa yang menempatkan manusia pada kehinaan dan kebinasaan. Jadi ketika kita yang adalah orang-orang yang kalau kita tidak bisa diselamatkan, maka kita adalah orang yang sungguh tenggelam dari yang namanya dosa, dan kita tidak akan pernah diselamatkan dari kehinaan dan kebinasaan. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika Yesus yang adalah Tuhan, Dia mampu mengorbankan dirinya, yang adalah kita tahu Dia ada pribadi yang benar, yang tidak melakukan satu kesalahan pun, tetapi Dia Tuhan yang mampu memberikan dirinya bagaimana untuk kita boleh mendapatkan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Makanya kalau berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus adalah bukan sesuatu hal yang gampang, saudara. Karena apa? Keselamatan atau pengorbanan yang Tuhan lakukan adalah cuma-cuma. Bukan apa yang kita buat, bukan hal apa yang kita sudah lakukan, tetapi ingat bahwa keselamatan, pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan adalah itu bersifatnya cuma-cuma. Oleh karena itu, Tuhan mau untuk kita mengerjakan keselamatan itu. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yaitu kita hidupi akan perintah-perintahnya Tuhan. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, kita boleh mati akan kedagingan kita. Sehingga pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Pengorbanan Tuhan tidak dianggap menjadi hal yang biasa, tetapi betul-betul dimaknai, betul-betul kita sebagai manusia yang berdosa, kita melihat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu bukanlah sesuatu hal yang biasa, tetapi adalah keselamatan yang sungguh tidak bisa kita balas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh bahwa penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita lah yang dipikul oleh Tuhan, yang dimana Dia adalah bukan orang yang berdosa, tetapi Dia mampu memberikan hidupnya untuk memikul akan segala kejahatan kita, akan segala hal yang tidak menurut akan kehendak Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mampu menerima akan setiap ganjaran, sehingga kita pun boleh mendapatkan keselamatan itu. Kalau kita lihat bahwa keselamatan yang kita dapatkan, tidak bisa kita bilang bahwa keselamatan yang saya dapatkan, yang Tuhan berikan adalah karena perbuatan baik. Ingat bahwa perbuatan baik kita tidak ada artinya apa-apa. Jadi keselamatan yang Tuhan nyatakan itu adalah sebuah anugerah, sesuatu hal yang tidak bisa kita balas di dalam kehidupan kita. Jadi ingat bahwa bilur-bilurnya Kristus yang menyembuhkan akan kehidupan kita. Kita yang adalah domba yang tersesat, kita Tuhan selamatkan dan membawa kita ke jalan yang memang Tuhan pilih untuk kita menjadi orang yang diselamatkan
di dalam kehidupan kita. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya bagikan untuk kita boleh melihat dari makna akan kematian Yesus Kristus. Itu di mana dia disalib, dia menjadi dikorbankan dengan rela. Yesus melakukan sebuah penyelamatan di dalam kehidupan kita. Jadi dalam hal ini bahwa kematian yang begitu tragis, yang dilihat adalah sesuatu hinaan, tetapi itu adalah sebuah anugerah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan pada saat itu mau diserahkan, ketika Tuhan mau disalibkan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar dia adalah manusia 100%, dan dia juga adalah benar-benar Tuhan 100%. Jadi ketika dia menghadapi sebuah penyalipan, siksaan di situ adalah sesuatu hal yang tidak gampang di situ, saudara. Dia harus memberikan dirinya yang dia adalah yang tidak melakukan setitik dosa pun, tetapi dia mampu memberikan sebuah pertanggungjawaban, dan dia begitu mengasihi akan kehidupan kita. Itulah yang kita harus lihat, bahwa Golgota menjadi tanda di mana Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk kita boleh dapatkan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Golgota dan Yerusalem khususnya, Bait Allah yang terpisah dari berjarak mengalami makna baru ketika kita melihat bahwa berita tentang kasih Allah yang selama ini sudah dinubuatkan di dalam peristiwa Golgota, maka kesadaran tentang kasih yang menyatukan akan peristiwa keselamatan yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan pun ketika dia masuk di dalam sebuah penyerahan, ketika mau dia disalib pun dia tetap menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa karena merasa dia tidak mampu, tetapi dengan kasih di situ dia mampu melewati, dan pada akhirnya keselamatan itu pun dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Di sini di Golgota memberikan pemahaman yang baru bagi kita bahwa kuasa dosa memang luar biasa, saudara. Namun kuasa dosa dengan konsekuensi maut sudah dikalahkan dengan kuasa kasih. Jadi sesuatu hal yang pada awalnya merenggut akan kehidupan kita, kasihnya Tuhan yang mampu menenangkan, kasihnya Tuhan yang menyelamatkan akan kehidupan kita. Ketika dosa datang untuk membinasakan akan kehidupan kita, Tuhan datang dengan segala kasih-Nya untuk menyelamatkan akan kehidupan kita. Di sini peristiwa Golgota memberi pesan di dalam kehidupan kita bahwa dosa dan setan sudah dikalahkan sehingga manusia tidak dibelenggu lagi oleh kuasa dosa. Jadi di situ dinyatakan bahwa Tuhan sudah menyelesaikan akan segala dosa kita. Dosa tidak lagi menjadi pemeran utama di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi pemeran utama di dalam kehidupan kita. Kembali lagi yang menjadi refleksi dalam diri kita, apakah kita menjadi orang-orang yang sudah bersyukur akan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai keselamatan yang cuma-cuma yang sudah berikan, kita tidak menjadi orang-orang yang tidak memperjuangkan akan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita malah hidup akan semena-mena semaunya kita. Tetapi marilah kita melihat akan makna kematian yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus bersyukur di hadapan Tuhan, sehingga keselamatan yang Tuhan kerjakan dengan secara cuma-cuma, kita tidak menyepelekan, kita tidak anggap biasa, tetapi kita mampu mengerjakan keselamatan kita dengan apa? Dengan kita
mampu melakukan hal-hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih karunia Allah yang terus memampukan kita untuk kita boleh terus memandang Kristus sebagai Tuhan yang sudah memberikan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini terus hidup di dalam kehidupan kita, dan kita boleh mampu menghidupinya, dan kita boleh menjadi orang-orang, menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Amin kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur akan karya keselamatan yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan boleh kerjakan. Biarlah Tuhan, dari apa yang Tuhan boleh lakukan, kami boleh menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang tidak hanya menganggap sepele akan keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Namun kami boleh kerjakan keselamatan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan hidup takut akan Engkau Tuhan. Sehingga keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan, kami boleh bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap berada di dalam koridornya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan melalui siaran radio. Tuhan yang berkati akan kehidupan mereka. Biarlah mereka terus berpaut akan Engkau Tuhan, terus berpatokan, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersyafaat di hadapan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami dalam situasi keadaan yang ada. Biarlah Tuhan yang menolong akan kehidupan mereka. Setiap pemimpin yang Tuhan pilih, kami percaya Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Mereka melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang sakit maupun yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya bilur-bilur kuasa Tuhan menyembuhkan akan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan terkhusus buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, baik Anda di pelosok maupun yang ada di kota. Tuhan berkati, biarlah setiap gereja yang ada Tuhan boleh terus berdiri teguh, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak lidah yang mengaku bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat kami di dalam kehidupan kami. Bila setiap pelayan Tuhan yang ada Tuhan boleh terus melayani Tuhan dengan penuh kasih, dan biarlah Tuhan kami terus percaya bahwa ada mahkota yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para janda fakir miskin, anak yatim piatu, Tuhan yang berkatikan kehidupan mereka. Kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh melingkupi, biarlah pengharapan Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa terkhususnya untuk Kota WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Tuhan berkati dalam setiap keadaan yang ada. Berkati kota ini Tuhan, daerah di tempat ini Bapa. Berkati pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah mereka memimpin daerah ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Dan tempat ini Tuhan boleh menjadi kota yang memuliakan akan nama Tuhan. Biarlah kota ini yang terus memiliki perkembangan kemajuan yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa ini surga, kami juga berdoa Tuhan buat studio di tempat ini dalam segala keadaan. Berkati anak Tuhan yang mengambil bagian di tempat ini dalam segala jeripaya mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berkati, biarlah mereka terus berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Bapa ini surga, kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi, namun satu hal yang kami percaya bahwa penyertaan kasih-Nya Tuhan sempurna terus menyertai kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, dengan berakhirnya doa syafaat, maka berakhirlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.